Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Abdullah Alwafi di channel Alwafi Fisdev. Kali ini saya akan mendemokan sebuah aplikasi kasir bernama Kasir Jack. Aplikasi ini dibangun menggunakan PHP native, JavaScript, Ajax, HTML, CSS, dan template premium. Nah, bisa dilihat yang kita lihat sekarang ini merupakan dashboard awal dari aplikasi tersebut. Oke, dalam melakukan instalasi aplikasi ini ada dua macam cara. Yang pertama, di-online-kan melalui hosting atau domain kita. Yang kedua, melalui localhost kita atau laptop kita gitu. Oke, pertama gue bakal menjelasin tentang melalui laptop atau localhost kita. Oke, yang harus kita persiapkan itu adalah exam dan codingannya tentu. Karena di sini gue udah ngejalanin examnya dan tinggal kita eksekusi. Oke, kita masuk ke caranya. Pertama kita ekspor terlebih dahulu database-nya. Di sini gue namain kasir Jack. Habis itu diimport. Setelah kita ngimport database-nya, kita masuk ke codingan nih. Di dalam codingannya ini ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada di INC. Habis itu kita cari koneksi.php. Nah ini. Nah, di sini tuh ada empat data ya. Ini localhost, ini root, ini kosong, ini kasir jack. Localhost ini sisi server kita. Mau nanti kita ada di localhost ataupun di hosting, ini biarin aja tetap localhost. Sedangkan root ini merupakan username dari PHP admin kita atau tempat untuk menaruh database kita. Sedangkan yang kosong ini merupakan password dari PHP adminnya. Karena default dari exam itu merupakan kosong passwordnya itu, jadi nggak kita isi. Sedangkan kasir jack ini merupakan nama databasenya. Nah di sini ada URL nih, localhost. Nah di yang gue pakai ini file projectnya itu ada di htdoc langsung, jadi nggak di dalam directory. Nah kalau kalian adanya di dalam directory, maka dimasukin ke dalam directory. Dan ini nanti ditambahin nama direktorinya apa gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke koneksi yang satunya lagi. Karena di aplikasi ini menggunakan dua tempat, istilahnya ada pusat, ada cabang. Nah yang tadi itu kita ngaturnya koneksi untuk pusatnya, sekarang kita atur untuk cabangnya. Sama di INC, habis itu kita masuk ke koneksi.php. Kita lihat, oke nih. Nah ini disamain juga, sama seperti yang tadi ada di pusat itu. Oke, selanjutnya itu yang kita harus kita ganti atau kita perhatikan di generator barcode ini. Kita lihat. Nah, di baris 28 ini, kalau kita menggunakan localhost, ini nggak usah kita komen atau tetap gini aja. Dan ini merupakan nama direktori kita atau folder kita. Kalau misalnya lu atau kalian nggak pakai directory atau sama kayak gue langsung di localhost, ini nggak apa-apa, dihapus aja. Jangan kalau misalkan menggunakan server online seperti hosting dan lain-lain, ini komentarnya bisa dihapus. Yang bintang ini dihapus aja. Nah, nanti dia bakal bisa. Karena gue menggunakan localhost, jadi nggak gue buka komentarnya. Nah, ini kita coba cek yang di cabang. Bentar. Oke, kita lanjut. Setelah kita berhasil mengubah semua data yang harus diubah,
kita masuk langsung ke filenya atau ke alamatnya. Kita masuk aja di sini karena gua localhost doang, jadi masuknya localhost doang. Di sini default loginnya itu bisa kita cek di TBL user ini di database. Nah, di sini ada owner 1 namanya itu, username-nya owner pusat, password-nya owner pusat. Nah, di dalam aplikasi ini ada 4 level. Yang pertama developer, yang kedua itu pusat, yang ketiga itu kasir, yang keempat itu penginput. Nah, owner sama developer ini dia satu tingkatan. Tapi yang dipisahin agar mempermudah. Ada yang owner, ada yang development. Ini bebas mau kalian atur gimana. Mau dihapusin developernya emang enggak. Sedangkan kasir sama input memiliki role atau level masing-masing. Oke, langsung aja kita coba login menggunakan yang owner ya. Owner pusat. Namanya owner pusat. Nah, di sini gue coba salahin dulu ya. Gue tambahin apa gitu. Nanti bakal ada pemberitahuan. Maaf, username atau password Anda salah. Ini coba kita benerin. Pusat. Nah, jika berhasil, dia akan langsung masuk ke halaman dashboardnya. Ketika kita baru menginstal aplikasinya, kita langsung masuk ke menu setting ini nih, yang ada di pojok kiri atau ada di logo ini. Terus klik yang setting. Kita lewat sini aja biar gampang. Nah, muncul pop-up. Nah, pop-up ini berfungsi untuk mengatur semua nama-nama yang berkaitan tentang aplikasi ini. Misalnya nama tokonya, selatan tokonya, teleponnya, alamatnya, logonya. Data-data ini nanti akan muncul ke dalam laporan. Jadi bebas mau diisi apa enggak, tapi lebih bagus diisi. Di sini coba saya ganti kasir jaket jadi kasir jaket doang. Menjadi yang terdepan di antara terdepan. Oke, kita masukin logonya. Kita cari logonya di mana. Nah, oke, kita pakai yang ini. Kita simpan. Nah, ini langsung keganti nih. Ya, ini juga sama. Ini menyesuaikan gitu. Nama toko aja juga sama. Selanjutnya kita bisa ngatur akun-akun yang ada di aplikasi ini. Nah, yang kiri ini merupakan data dari akun-akun yang ada, atau yang tabel ini merupakan data dari akun-akun yang ada. Di sini kita coba nambahin. Misalkan kita nambahin kasir, passwordnya kasir, nantinya kasir. Kita bisa lihat benar apa enggak. Nah, itu ternyata kasir. Levelnya pasti sesuai. Kita input, kita simpan. Nah, kalau sukses akan muncul tulisan localhost sukses. Okein aja. Nah, ini akan tambah nih. Di dalam aplikasi ini nanti akan selalu bertemu dengan aksi. Di aksi ini ada beberapa icon. Di sini ada tong sampah, pulpen, dan gembok. Nah, maksudnya itu tong sampah untuk menghapus data dari kolom ini. Sedangkan pulpen ini atau pensil ini untuk mengedit. Dan kalau password ini untuk mengganti password dari akun tersebut. Kita coba ganti yang kasir ini. Nah, dia bakal muncul di samping kanan ini. Kita ganti namanya jadi kasir 2. Kita simpan. Sukses. Nah, dia akan bertambah. Kalau kita klik yang password pun akan muncul seperti ini. Ini bisa dimasukkan aja. Kalau dihapus pun nanti datanya bakalan hilang. Kita tunggu. Oke. Kita lanjut ke dalam produk. Sebelum kita menambahkan produk itu, kita harus menambahkan jenis produknya terlebih dahulu. Kita klik jenis produk. Nah, di sini kita masukin kodenya. Kode ini merupakan kode dari si jenis produk. Nanti kode jenis produk ini akan masuk ke dalam kode produk.
Oke, kita coba masukin. Misalkan di sini 01, namanya pakaian pria. Kita simpan. Di sini pun sama, ada aksi juga. Dia kalau misalkan nanti bertemu yang gambar tong sampah ini dan edit ini menyesuaikan. Kalau yang hapus yang tong sampah yang menghapus, kalau yang pulpen ini mengedit. Sama seperti yang ada di tabel akun tadi. Oke, kita masuk ke produknya. Kita coba tambahin. Nah, di sini kita tambahin kode itemnya itu 01 semisal ya. Misal di sini jaket bomber. Harganya itu harga modal nih ya. 100.000. Harga jualnya 150.000. Stoknya ini bebas mau diisi atau enggak. Tapi gue saranin untuk tidak diisi. Karena kalau stok ini langsung diisi, nanti dia nggak bakal ada pelaporan atau ya laporan masuk keluar dari si stoknya itu. Jadi lebih baik nanti kalau misalkan ada stok masuk, nanti masukinnya di stok masuk ini, di menu stok masuk. Begitupun stok keluar. Kita coba tambah, kita okein. Nah ini udah masuk ya. Sama di pojok kanannya bakal ada aksi juga. Ini ada penginputnya siapa, waktu inputnya kapan, dijelasin. Nah untuk yang button di atas ini ada copy, CSV, ada Excel, ada PDF, ada print. Ini diambil dari data yang ada di tabel ini. Ketika kita ngeklik PDF misal, dia akan mendownload sebuah PDF yang sesuai dari tabel ini. Kalau kita klik, nah dia akan seperti ini. Begitupun kalau yang print, Excel, CSV, atau copy, dia akan sama. Tapi kekurangannya, di dalam button ini, ketika kita nge-search atau nge-filter, dia nggak bakal berpengaruh. Datanya tetap sesuai yang ada di tabel ini deh. Oke, kita coba tambahin lagi 02 kemeja 75.000, harga jualnya 100.000. Kita simpan. Oke, di sini kode produk nih ya. Kode produk itu yang 2 angka pertama diambil dari supplier. Kode supplier itu kalau 01 pusat. Di sini nggak gua buat untuk menambahkan kode supplier. Tapi kalau kalian mau ganti bisa ada di TPL supplier ini. Jadi cuma satu doang. Satu doang. Dan nggak bisa menambahkan melalui aplikasi. Sedangkan 3 digit setelahnya yang ini merupakan kode jenisnya. Karena tadi jenisnya pakaian pria, berarti ini kode jenis pakaian pria. Sedangkan yang terakhir itu 2 digit terakhir merupakan kode itemnya. Karena tadi kita memasukkan 01, maka ini 01. Kita tambah satu lagi. Kita jas hujan 10.000, 15.000. Kita simpan. Nah, di sini ini ada yang namanya cetak barcode. Ketika kita ngeklik ini akan muncul pop-up harian dari semua. Nah, harian ini maksudnya untuk mencetak barcode produk-produk yang diinput pada tanggal tersebut, tanggal yang kita tentukan ini. Sedangkan dari itu, dari tanggal mana sampai tanggal berapa produk yang diinput. Sedangkan kalau semua tanpa filter berarti. Kita coba yang semua aja ya. Kita cari. Nah, dia bakal muncul seperti ini. Langsung ada menu print. Ini bisa di save PDF atau langsung print jika sudah terhubung ke dalam printer. Oke, kita back. Oke, selanjutnya kita masuk ke stok dulu. Kita klik stok masuk. Nah, di sini ada tanggal, ada nama produk, ada jumlah. Di sini misalkan yang jaket bomber,
kita ngituin nambahnya 20. Keterangannya apa nih? Misalkan pembelian dari toko A. Ini tanggal juga bisa diganti. Stok masuknya kapan gitu ya. Kita simpan. Itu sukses. Kita lihat. Nah, di sini udah bertambah ya. Kita coba buka yang produknya itu. Nah, kalau kita lihat, tadi itu menambahkan jaket bomber. Dan kita lihat stoknya, dia akan menambah 20. Dan kita bisa lihat laporannya di sini. Makanya dari awal tadi itu gue bilang untuk penambahan stok alangkah lebih baik memasukkannya di sini. Karena kalau misalkan langsung dari sini atau ngedit di menu ini, nanti dia nggak bakal ada pelaporan. Mungkin untuk awal-awal penginputan nggak apa-apa melalui sini. Oke, kita lanjut. Kita masukin lagi yang ke meja. Misalkan di sini 15. Kita keterangannya kita kosongin. Kita simpan. Oke. Kita lihat lagi. Nah, ini udah bertambah ya. Selanjutnya kita masukin ke stok keluar. Stok keluar ini merupakan halaman yang berfungsi untuk mencatat barang yang keluar selain dalam penjualan. Misal, barang yang kita punya itu rusak atau hilang atau ada hal yang lain yang tidak bersangkutan dengan penjualan. Kalau misalkan return gimana? Nah, return itu masuknya ke dalam penjualan. Nanti bakal ada menu khusus untuk pereturan. Kita masukin di sini misalkan jaket bomber ternyata 5 hilang atau rusak deh ya. Kita simpan. Nah, di sini udah masuk. Jika kita lihat di sini, kita coba refresh. Jaket bomber yang awalnya 20 stoknya menjadi 15. Oke, kita lanjut ke dalam cabang. Nah, di produk cabang ini dia nggak ada pilihan nih. Karena si cabangnya itu belum dibuat. Kita coba buat cabangnya di sini aja ya. Kita klik cabang. Nah, di sini kita bisa menambahkan cabangnya. Misal nama cabangnya itu cabang Bogor. Nomor teleponnya ngasalin. Ini Bogor, usernya Bogor. Ini Bogor. Usahakan ketika menginput username ini tidak boleh sama username yang lain karena akan bentrok nanti. Kita klik simpan. Nah, ketika datanya berhasil masuk, dia bakal ada di sini sama seperti tabel-tabel yang lain atau penginputan yang lain. Nah, dan di menu produk cabang ini bakal ada pilihan. Ketika kita klik ini, dia bakal masuk ke dalam halaman data produk cabang. Data produk cabang ini merupakan data dari produk cabang tersebut. Ini bukan produk kita. Seperti itu. Kita langsung masuk ke piutang boleh. Kita coba tunggu. Nah, di sini sama. Di sini ada tambah piutang. Piutang ini khusus untuk member. Selain member nggak bisa melakukan piutang atau menghutang. Nanti kita cari di sini. Karena di sini belum ada member itu, kita coba buat member terlebih dahulu. Misal kode membernya itu 011, kita ngasalin. Pavi, ini ngasalin, ini juga ngasalin, ini juga ngasalin. Nah, member set ini daftarnya sejak kapan? Misal kita hitungin 1 Desember, aktivasinya kita samain 1 Desember. Ada luasannya mau sampai kapan nih? Misal tahun depan tanggal 1 deh. Habis itu kita klik simpan. Nah, di sini udah masuk ya. Kita masuk ke piutang lagi.
kita masukin nama membernya siapa, misalkan ini Walfi. Ini bisa kita ketik juga ya, misalkan nyari menggunakan kode member, nah bisa cari gitu. Kalau nama juga bisa sama, nama produknya misalkan jaket bomber, kuantitinya itu 1 deh, diskonnya nggak dikasih diskon, uang mukanya itu kalau misalnya nggak ada uang muka ya kita kasih 0, kalau ada ya misalkan 25.000. Nah, untuk diskon ini ada rupiah, ada juga persen. Kalau misalkan mau rupiah ya sesuaiin, misalkan 250 atau berapa gitu. Kita klik simpan. Oke. Nah, ini sisa piutangnya itu kita lihat seperti ini ya. Sisa piutangnya 125, harga aslinya itu 150, harga diskon ini harga asli dikurang diskon. Karena diskonnya itu 0, makanya tetap 0. Uang mukanya 25.000, sisanya jadi 125.000. Yang udah dibayar itu 25.000. Oke. Di sini ada icon shop gitu, shopping. Artinya untuk membayar. Jika ada utang yang dibayar, tinggal diklik dan jumlahnya berapa. Misalkan 25.000 lagi nih dibayarnya. Kita klik aja, terus kita simpan. Ini ada alert. Sukses, piutang yang dibayarkan belum lunas. Anda akan dikembalikan ke halaman piutang. Oke, kita tunggu. Kita lihat lagi. Nah, di sini sisanya itu udah 100.000, yang dibayarnya 50.000, uang mukanya tetap sama. Sedangkan kalau kita coba langsung lunasin, misalkan ini kan 100.000 lagi, kita klik simpan. Nah, sukses, piutang yang dibayarkan sudah lunas. Anda akan kami bawa ke halaman invoice. Oke. Nah, ini langsung masuk ke dalam halaman invoice seperti ini. Kalau kita lihat ke data, sebelum itu, ini bisa kita save, muncul menu print kayak gini. Ini disarankan menggunakan landscape, layoutnya itu biar pas. Bisa kita save langsung PDF ataupun langsung print. Di sini ada print juga. Print ini fungsinya untuk print menggunakan thermal atau printer kecil itu. Karena ukurannya memang disesuaikan dengan itu. Nanti dicari printernya dan langsung print aja. Biasa udah sesuai dengan ukuran dari thermalnya. Kita back. Kalau kita lihat data penjualan, kita tunggu. Nah, ini masuknya ke data penjualan member. Karena tadi kan dari piutang member ya. Soalnya yang non member nggak ada. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengeluaran. Di sini pengeluaran itu ada 3, ada gaji, ada belanja, ada juga operasional. Kita masuk ke paling bawah dulu, operasional. Di operasional ini ada 4 inputan, tanggal, keterangan, penanggung jawab, sama jumlah operasionalnya. Misal keterangannya ongkir atau ongkos deh, ongkos belanja. Penanggung jawabnya misalkan Wafi, jumlah operasionalnya 25.000, kita simpan. Nah, kalau kita lihat di dashboard, dia akan masuk nih. Kita lihat total pengeluaran operasional dia 25.000. Nah, sedangkan di sini adanya 3 nih ya. Tapi di sini total pengeluaran cuma ada 2 karena uh, gaji itu sifatnya sensitif. Jadi lebih baik tidak dimasukkan ke dalam dashboard. Adanya di sini doang gitu. Sama nanti ada di pelaporan. Kita coba masukin yang belanja. Belanja kaos.
berapa kaos deh ya, Wafi 250.000. Kita klik simpan, kita coba lihat ke dashboard. Nah, masuk. Jika nanti ada piutang yang belum dibayar, dia akan muncul di sini juga nih, di dashboard juga nih, untuk yang belum bayar. Jika yang sudah bayar, tidak akan muncul. Karena kan tadi yang piutang itu udah dibayarin, makanya tidak akan muncul. Dan jumlah member aktif juga akan muncul di sini, karena tadi baru satu, makanya jumlahnya satu. Nah, oke, kita lanjut ke gaji ya. Oke, bentar. Gaji Wafi, penanggung jawab Wafi, totalnya misalkan 1 juta deh, jangan banyak-banyak. Oke, kita simpan. Oke. Nah, ini udah masuk ya. Dia nggak bakal ada di dashboard karena nggak ada menu untuk menampilkan gaji tersebut. Kesalahan. Nah, di sini nggak ada. Kita coba masuk ke yang selanjutnya, yaitu transaksi. Kita taruh di sini jadi. Transaksi itu ada tiga jenis: cabang, member, dan non-member. Cabang ini artinya transaksi atau pengiriman barang penambahan produk ke dalam cabang. Jadi kalau misalkan cabang beli barang ke pusat atau mengambil ke pusat, nah ngirimnya dari transaksi cabang ini. Kita coba masukin. Nah, di sini kita bisa scan barcode. Ketika kita buka ini langsung bisa scan aja nih. Kalau di scan dia bakal muncul di sini. Misalkan berapa gitu ya. Karena gua nggak apa kodenya, jadi nggak gua pakai yang ini, gua pakai yang manual. Gua nyari misalkan jaket bomber, jumlahnya itu 2. Ini bisa langsung enter ataupun klik plus ini. Kita klik plus. Nah, muncul. Di sini nanti ada pilihan nih, cabang yang mana. Misalkan cabang Bogor deh. Kita klik transaksi. Nah, ini masuk seperti ini. Ini ada save, tapi nggak ada print karena ini cuma ke cabang doang. Oke, kita masuk ke data penjualan. Ini data penjualan cabang atau transaksi cabang. Transaksi dari pusat ke cabang, bukan yang cabang ke penjual ya. Kita masuk ke yang member. Nah, di yang member juga sama. Ada manual, ada juga scan barcode. Kita yang manual lagi. Oke, sebelum itu kita cek dulu ya. Oh, ini belum di refresh. Yang ini dia. Tadi itu kan awalnya 15. Oh iya, 15 karena yang transaksi cabang itu 2, jadi dia bakal jadi 13. Kalau kita lihat yang di produk cabang Bogor, dia bakal nambah produknya itu menjadi 1 nih. Nah, ini. Oke, kita lanjut. Sel di sini kemeja deh ya, 2. Oke, sebelum itu kita masuk ke diskon dulu. Diskon ini berlaku untuk transaksi member. Nah, di sini ada kriteria, ada diskon. Kriteria itu untuk item pembelian. Misalkan dalam suatu produk itu dapat bonus ketika penjualan item tersebut berapa dalam sekali transaksi. Misalkan 5. Misalkan di sini dapat diskonnya 5% juga. Kita klik simpan. Dan ketika kita di transaksi ini, ketika kita masukkan jumlahnya itu 5, kita tambahkan, dia akan memasukkan diskon. Nah, ini. Karena tadi diskonnya itu 5%, 5% dari 500.000 itu 25.000.
Oke, selanjutnya kita bisa menambahkan juga, misalkan kita masukin lagi jaket bomber satu aja. Nah, itu di sini kita bisa masukin nama membernya siapa, pembayarannya via apa, bisa cash, bisa juga transfer. Ini bayarnya berapa nih ke orangnya, ada sekitar customernya itu, misalkan 1 juta. Nah, berarti kembaliannya 382.500. Kita transaksi. Nah, bakal masuk seperti ini juga. Ini icon atau logo toko kita, ini namanya, ini tanggal transaksinya, ini invoice-nya, dan data penjualan dan pembelinya. Ini bisa kita print, bisa save, bisa masuk langsung ke data penjualan. Kita baik ke data penjualan. Nah, di sini udah ada 3. Nah, di invoice ini bisa kita klik nih. Kalau misalkan kita mau cek atau mau ngirim invoice yang tadi itu, bisa kita klik aja, dia bakal muncul seperti ini. Kalau nggak mau ya kita close lagi. Selanjutnya kita masuk ke transaksi non member. Kita tunggu. Nah, di sini itu ada diskon juga, tapi diskonnya itu kita input manual per produk juga. Misalkan scan barcode nih, misalkan jaket bomber deh, diskonnya itu 500 perak, kita tambahin. Nah, dia langsung kepotong. Atau mau yang satu aja dulu deh ya, kan nama pelanggannya Wafi, nomor teleponnya, alamatnya di Bogor, pembayaran cash aja nggak apa-apa, tanggal transaksi udah oke. Ini nggak apa-apa nggak diisi juga. Itu fungsinya biar kita tahu aja kalau kembaliannya berapa ketika dia bayar berapa gitu. Kita klik. Nah, akan masuk seperti ini, sama seperti transaksi non member tadi, yang member tadi. Kita kembali. Selanjutnya kita masuk ke ini udah, kita masuk ke return. Return itu ada 2 cara. Kita bisa langsung ke data transaksinya itu. Nah, yang cabang itu nggak ada, berarti yang member. Nah, di sini ada nih icon putar ulang, daur ulang ya. Nah, kalau kita klik ini akan masuk ke dalam return, menu return. Nah, ini tinggal kita klik aja, nanti akan return. Misal kita lihat dulu di sini produknya itu, kita tunggu jaket bomber itu 11 ya. Ketika kita tadi return ini, kita klik return, yakin di return, oke. Kita tunggu. Nah, dia bakal hilang nih dari sini. Dan kalau kita lihat total stok yang ada di jaket bomber itu, dia akan bertambah, yang awalnya 11 jadi 12. Kalau kita lihat ke data return ini, nah di sini udah ada datanya, data-data return. Selanjutnya kita coba return non member ya. Kita tunggu. Nah, di sini kita cari. Ini bisa kita cari menggunakan invoice-nya apa, nama pelanggannya siapa, dan tanggal pembeliannya kapan. Habis itu kita cari. Nah, kalau ketemu, nah bisa kita return juga. Tapi di sini nggak gue praktekin karena akan menghilangkan atau mengurangi jumlah ini. Nah, di sini udah ada nambah nih. Karena yang tadi transaksi non member cuma 1, kalau di return ini bakal hilang. Kita lanjut ke laporan aja. Kalau kita klik transaksi hari ini, akan masuk ke dalam pelaporan transaksi di hari ini, 21 Desember 2022. Nah, ini datanya. Ini bisa kita ekspor, bisa kita print. Kalau ekspor akan masuk ke dalam Excel seperti ini. Kalau kita buka, kita tunggu sebentar. Ini Excelnya versi lama.
Jadi kalau muncul keterangan kayak gini kita yesin aja. Oke. Nah, akan masuk seperti ini. Kita close. Kalau print pun sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, akan seperti ini. Kita ke beranda lagi. Kita lihat laporan transaksi member dan non-member. Ini sebenarnya sama seperti tadi, tapi ini dipisah antara member dan non-member. Nah, bisa kita lihat nih. Ini ada harian, bulanan, dan semua. Ini nggak gue liatin karena sama aja. Ini ada transaksi cabang. Kita cek. Nah, ini. Yang tadi cabang itu berapa gitu ini. Transaksi ke kitanya berapa. Ini ada laporan cabang. Kita pilih cabangnya cabang mana. Kita pilih yang semua misal. Nah, ini nggak ada. Laporan cabang ini fungsinya untuk melihat transaksi dari cabang ke customer. Kita back, kita lihat ke laporan lain, ada pengeluaran, sama ini bisa kita lihat jenisnya, mau persatuan atau mau semua bisa. Silakan yang bulan, kita nyari yang bulan Desember.